Ya, kembali bersama kami pemirsa polemik Arteria Dahlan yang mengkritik Kepala Kejaksaan Tinggi menggunakan bahasa Sunda saat rapat membawa efek negatif pada tingkat keterpilihan PDI Perjuangan di Jawa Barat. Hal itu terungkap berdasarkan survei opini publik yang dilakukan lembaga survei SMRC dan dipublikasikan pada Selasa kemarin. Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidman Ahmad menjelaskan ada 66% masyarakat Jawa Barat yang mengetahui kasus Arteria Dahlan yang dianggap menyinggung etnis Sunda itu. Menurut Saidiman, dukungan terhadap PDIP pada warga yang tahu kasus tersebut hanya sebesar 14%. Ini lebih rendah dibandingkan yang tidak tahu dengan adanya kasus tersebut, yaitu 21%. Ya, ada Kak Jati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Saidiman kemudian menyebut, dari angka itu terungkap, kasus Arteria Dahlan yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI itu ternyata berdampak negatif terhadap keterpilihan atau elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Jawa Barat. Memberikan sanksi yang berat terhadap Arteria Dahlan. Ada 45% yang mengetahui. Dan dari yang tahu upaya dari DPD PDIP Jawa Barat tersebut, kita tanya lagi apakah ibu atau bapak suka atau tidak suka dengan langkah ketua DPD PDIP Jawa Barat tersebut. Mayoritas, itu hampir semua atau 89% menyatakan suka dengan langkah yang ditempuh oleh ketua DPD PDIP Jawa Barat tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini efek dari peristiwa atau kasus Arteria Dahlan terhadap perolehan partai, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita lihat di sini bahwa isu atau kasus Arteria Dahlan terkait pernyataan mengenai etnis Sunda itu berdampak negatif terhadap elektabilitas PDI Perjuangan. Kita lihat di sini dari yang tahu peristiwa itu hanya 14% yang menyatakan pilihan terhadap PDIP. Sementara mereka yang tidak tahu itu 21%. Ini artinya ada efek dari pengetahuan publik Jawa Barat mengenai peristiwa itu terhadap kedipilihan PDIP. Sekedar diketahui, survei ini dilakukan pada 5 hingga 8 Februari 2022 lalu dengan menggunakan saluran telepon. Pemilihan sampel menggunakan metode double sampling dengan jumlah sampel sebanyak 640 dan random digital dialing atau RDD sebanyak 161. Target populasi survei yaitu warga Jawa Barat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dengan memiliki telepon. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ya, menurut hasil SMRC, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa Barat. Responden yang merupakan warga Jabar menjawab Anies saat diberikan pertanyaan terbuka tentang siapa yang akan dipilih menjadi presiden jika Pilpres diadakan sekarang. 17,0% responden memilih Anies dalam survei yang dilakukan SMRC pada periode 5 sampai 8 Februari. Disusul Prabowo dengan 16,8%. Dan di posisi ketiga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 16,5%. Lalu keempat Ganjar Pranowo dan posisi kelima Sandiaga Uno. Ya, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa Barat. Beberapa nama seperti Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Sandiaga Uno elektabilitasnya naik. Untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung dengan kami Denny Irvani selaku Direktur Riset SMRC dan juga
Heri Budianto, Sekretaris Dewan Nasional Konvensi Partai Perindo. Selamat sore Mas Heri dan juga Mas Denny. Sore. Selamat sore. Ya, salam sehat untuk kita semua. Saya ke Mas Denny terlebih dahulu. Ini survei terbaru dilakukan di 5 hingga 8 Februari ya, baru sekali. Dan ini saya dengar juga melakukan sampel dengan sebanyak responden 640. Boleh diceritakan dulu Mas bagaimana jalannya survei ini? Baik, terima kasih. Suara saya jelas? Jelas, silakan. Baik. Makasih Mas Junot. Jadi SMRC baru merilis survei ya tentang kecenderungan perilaku pemilih di Jawa Barat terhadap partai politik dan calon-calon presiden. Surveinya dilakukan pada 5 sampai 8 Februari lalu. Total sampelnya, saya koreksi ya, bukan 600 tapi totalnya adalah 801 responden. Oke. Itu dipilih secara acak dan responden diwawancarai lewat telepon. Jadi survei ini, telepon ini tentu berbeda dengan survei tatap muka ya. Kalau tatap muka itu kita memberikan peluang yang sama pada semua pemilih, tapi dalam survei telepon target populasinya adalah pemilik telepon di Jawa Barat yang jumlahnya sekitar 76% dari total populasi pemilih. Oke. Dan pertanyaannya yang diberikan adalah kalau Pilpres diadakan hari ini siapa yang Anda pilih? Seperti itu? Iya, diantaranya kita bertanya tentang itu. Dan nama Anies keluar sebagai tadi tertinggi dengan 17,0 ya, Mas ya? Ya, dalam menggali preferensi pemilih terhadap calon-calon presiden, kami melakukan beberapa simulasi ya. Pertama, kita sebut dengan top of mind. Kita bertanya kepada warga pilihan calon presiden tanpa memberikan daftar nama. Oke. Nah, kalau tanpa daftar nama, jawaban spontan itu Ridwan Kamil 13%, Anies 12,2%, Prabowo 12%, dan Ganjar Pranowo 10,7%. Itu tanpa nama? Tanpa nama. Kalau dengan daftar nama, ada 29 nama tokoh kita tunjukkan, dan juga memberikan kesempatan untuk memilih di luar nama-nama itu, atau kita sebut dengan simulasi semi terbuka. Anies mendapat 17%, Prabowo 16,8%, Ridwan Kamil 16,5%, dan Ganjar 14,9%. Dan secara statistik, keempat nama-nama itu perolehan suaranya tidak berbeda signifikan. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan siapa yang unggul dalam kontestasi pemilihan presiden kalau pemilihannya dilakukan pada saat survei. Lagi-lagi dari contoh ini bahwa semuanya sangat dinamis ya. Jadi semuanya sangat belum ada jaminan siapa yang akan menang kalaupun nanti pertanyaannya seperti itu. Silakan. Yang penting juga kita cermati bahwa survei telepon walaupun coveragenya itu tidak 100% dari total populasi pemilih, namun ada aspek lain yang penting kita cermati, yaitu pemilih yang memiliki telepon adalah pemilih yang cenderung memiliki akses informasi sosial politik yang lebih banyak dibanding yang tidak punya telepon. Dan karakteristik pemilih seperti itu kita sebut dengan secara sederhana bisa dikatakan sebagai pemilih yang lebih kritis. Dan pemilih kritis itu sifatnya adalah pemilih yang cenderung stabil, tidak mudah goyah pilihannya, bahkan bisa mempengaruhi pemilih-pemilih yang lain. Maka kalau seorang calon misalnya unggul di survei telepon, itu artinya dia punya peluang yang cukup besar untuk terus meningkatkan dukungan di masyarakat. Itu gambarannya ya, Mas Denny. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, dari hasil survei ini menarik bahwa ada nama-nama yang sesuai prediksi kita ya. Ini nama yang sering masuk dalam lembaga survei seperti itu dan tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Kalau dari Mas Heri sendiri melihat hasil ini seperti apa? Ya, kita memberikan apresiasi ya kepada teman-teman SMRC yang telah melakukan ini. Artinya dilakukan di Jawa Barat, kita tahu bahwa Jawa Barat adalah medan utama dalam pertarungan pemilu. Karena Jawa Barat adalah pemilik DPT terbesar nasional.
Nah, tentu munculnya nama-nama tadi bagi kami ini adalah satu potret yang bisa dicermati bersama. Ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Mas Denny Irvani tadi adalah tidak ada satu kandidat pun yang menang mutlak ya, seperti Ya, itu di betul. Jawa Barat. Artinya ini sangat dinamis dan saya melihat peluang tokoh-tokoh lain yang akan muncul juga masih ada gitu ya. Dan kita tahu bahwa Jawa Barat ini sangat ya, kalau saya perhatikan dari pemilu ke pemilu, Jawa Barat ini memiliki anomali politik. Saya bahasakan seperti ini. Oke. Pemenang pemilu di Jawa Barat itu adalah PDIP. Tapi gubernurnya jarang sekali PDIP menang, kan seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi hal yang penting bagi kami untuk mencermati bagaimana hasil atau potret daripada yang dilakukan oleh teman-teman SMRC ini menjadi acuan bagi kami untuk kemudian menelaah, lalu kemudian men-tracking siapa sih sebenarnya nanti calon presiden wakil presiden yang nanti akan diusung. Baik, saya kembali ke Mas Denny. Kalau kita bicara parpol, Mas, di sini kita tahu ada dari 2019 ya, dari data yang saya punya bahwa 33 juta pemilih, 20% suara nasional ini di Jawa Barat. Kalau dari hasil tadi kan nama-nama. Kalau dari parpol, menurut Anda siapa parpol apa seperti itu yang masih kuat di sini? Karena kita tahu PDIP tadi kalau dari survei karena terganjal arteria sedikit turun seperti itu. Kalau dari SMRC sendiri? Baik, terima kasih. Jadi memang betul dalam survei ini kami juga menanyakan preferensi pemilih terhadap partai politik. Kalau pemilihan diadakan pada saat survei, PDIP mendapat dukungan 16%. Secara statistik itu seimbang dengan Gerindra yang mendapat 14,8%. Lalu urutan berikutnya ada PKS 9,2%, Golkar 8% dan Demokrat 5,9%, PKB 5% dan yang lain-lain di bawah 3%. Yang penting juga dicermati bahwa kalau kita bandingkan dengan skala nasional yang kami juga pernah merilis survei elektabilitas partai tingkat nasional pada Desember lalu, kita tahu sama-sama bahwa elektabilitas PDIP itu mencapai lebih dari 20%. Artinya di Jawa Barat ini elektabilitas PDIP relatif lebih rendah dibanding tingkat nasional. Gitu ya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan 2019, PDIP relatif masih stabil, tapi bukan berarti tidak ada gejolak. Mengapa demikian? Karena kami juga melakukan pengukuran yang lain, yaitu mengukur seberapa banyak orang tahu kasus yang sedang hangat atau pernah hangat ya di Jawa Barat tentang kader PDIP Arteria Dahlan yang beberapa kalangan menilai telah menyinggung etnis Sunda. Dan itu ternyata punya dampak yang negatif. Kalau tidak ada kasus itu, elektabilitas PDIP bisa mencapai 21% di Jawa Barat saat ini. Tapi karena ada kasus itu menjadi 16%. Dan secara lebih spesifik lagi, itu didorong oleh rendahnya dukungan dari pemilih Jawa Barat pada kalangan mereka yang tahu adanya isu atau kasus Arteria Dahlan. Oke, kita jeda dulu Mas Denny dan Mas Heri. Nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.